Halo, selamat datang di saluran Hard Reset. Dalam episode ini saya akan menunjukkan kepada Anda port, tombol, dan sensor pada tablet Microsoft Surface Pro 13 inci. Kita mulai dari bagian belakang casing kita. Di bagian belakang casing kita, di sini di bagian atas tentu saja terdapat kamera yang bisa kita gunakan untuk merekam lingkungan sekitar, dan di sebelahnya, di tempat ini, terdapat mikrofon yang tentu saja terhubung dengan kamera kita agar dapat menangkap suara dengan lebih baik saat kita merekam menggunakan kamera tersebut. Di bagian bawah sini, pada logo Microsoft kita, terdapat penutup yang bisa kita buka dan atur posisi tablet kita agar lebih nyaman saat melihat atau menggunakannya. Kita bisa membukanya. Kita bisa menutupnya kembali dan bisa dibuka hingga hampir 180 derajat. Sekarang kita perhatikan bagian ini. Di sini terdapat penutup. Ini adalah penutup magnetik. Kita bisa menekan penutup ini di sini pada lubang ini, atau lebih tepatnya di bagian lubang ini, dan saat kita menekannya, kita bisa melihat bagian bawahnya terbuka. Jadi penutupnya bisa diangkat. Dan apa yang ada di bawahnya? Di bawah penutup tersebut terdapat drive yang bisa diganti untuk tablet kita. Kita bisa membeli yang lebih besar atau sekadar yang lebih baru. Jika kita ingin mengganti memori di tablet kita, itu berarti kita akan bisa menggunakannya jauh lebih lama. Drive ini dipasang dengan sekrup standar seperti drive SSD M2 di komputer. Di sini kita tutup kembali secara magnetis dan semuanya sudah beres. Jadi kita juga bisa menutup bagian ini di sini, dan setelah itu mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mari kita angkat tablet kita. Jadi mungkin dari bagian bawah. Di bagian bawah sini ada dua lubang. Sebenarnya yang satu ini hanya seperti pemandu. Yang kedua ini lebih menarik bagi kita, karena di dalamnya kita akan menemukan port untuk keyboard kita. Jika kita ingin menghubungkan keyboard menggunakan port ini, kita bisa melakukannya. Di sisi kiri perangkat kita akan menemukan dua port USB tipe C di sini. Jadi ada satu dan ada yang kedua. Dan saya lupa menyebutkan di sini bahwa di tepi belakang, di tengah sini terlihat sedikit menonjol, dan kita bisa melihat dengan jelas lubang-lubang kecil di sana. Oh, sekarang terlihat jelas. Dan tentu saja ini adalah lubang ventilasi agar tablet kita selalu tetap dingin, ya, agar berfungsi dengan baik dan tetap dingin supaya tidak kepanasan. Itulah sebabnya ia memiliki lubang ventilasi di sini. Kita sudah melihat bagian belakang, kita sudah melihat sisi kiri. Kita beralih ke sisi kanan. Di sisi kanan tentu saja kita akan menemukan di sini port Microsoft Connect yang memungkinkan kita untuk mengisi daya perangkat. Anda juga bisa mentransfer file, atau tentu saja di sini mentransfer video dari hingga 4K atau 8K. Di sisi atas kita hanya menemukan tombol-tombol. Anda bisa melihat di sini bahwa tidak ada apa-apa di sini. Kita hanya memiliki tombol-tombol, dan tentu saja ini adalah tombol daya. Di sini yang lebih kecil dan tombol untuk memperbesar serta memperkecil suara, yaitu pengaturan volume. Dengan tanda plus kita memperbesar suara, dengan tanda minus kita memperkecil suara. Apalagi yang ada di tablet kita? Di tablet kita di bagian ini, di sini dan di sini terdapat speaker. Speaker itu ada di sini, di tepi yang lebih atas, maksudnya di sepanjang tepian, tapi lebih ke bagian atas agar tentu saja suara di sini bisa tersebar lebih baik ke arah kita. Dan tentu saja selain speaker, sudah terlihat di tengah ada jutaan titik-titik kecil di sini. Jadi mari kita beralih ke bagian itu sekarang. Saya akan coba buat supaya bagian itu terlihat jelas. Sekarang sepertinya paling terlihat jelas, dan kita punya satu lubang di sini dan satu lubang lagi di sisi lainnya. Di sini dan di sini. Ini adalah mikrofon, tentu saja yang berfungsi untuk menangkap suara secara standar. Dan di tengahnya juga ada kamera. Kita juga punya dua titik di sini, titik hitam. Yang pertama adalah dioda inframerah yang dengannya kita bisa mengirimkan sinyal, yaitu
gelombang inframerah tersebut, atau gelombang merah. Dan di sebelahnya terdapat Y, kamera yang membaca gelombang-gelombang tersebut. Berkat ini kita bisa misalnya mengunci perangkat kita menggunakan wajah kita dengan metode yang lebih aman, yaitu pemindaian 3 dimensi, bukan sekadar foto biasa seperti yang biasanya ada di Android, melainkan pemindaian seperti yang biasa digunakan di ponsel, yai, iPhone. Jadi ini jelas merupakan bentuk pengamanan perangkat yang lebih aman. Titik kecil di tempat ini adalah Y, lampu indikator. Lampu LED biasa. Lampu ini menyala saat kamera sedang aktif. Kedua elemen ini terhubung satu sama lain melalui Y, tentu saja catu daya, dan Y. Jika kamera menyala atau jika memiliki daya, maka lampu indikator secara otomatis juga mendapatkan daya dan menyala. Ini adalah semacam pengaman agar kita tahu kapan kamera kita sedang digunakan. Jika kita sendiri tidak sedang menggunakannya, namun melihat lampu indikator menyala, itu berarti seseorang telah meretas perangkat kita dengan cara tertentu dan menyalakan kamera, serta mungkin sedang memata-matai kita. Dan peretas, penjahat siber, atau siapapun tidak bisa mematikan lampu indikator ini, karena seperti yang saya katakan, kedua elemen ini terhubung satu sama lain dengan kabel daya, sehingga mereka harus benar-benar mematikan kamera untuk mematikan lampu indikator tersebut. Jadi jika mereka menggunakan kamera tersebut, maka lampu indikator akan menyala. Kita akan mengetahuinya. Jika mereka tidak menggunakannya, kita tidak akan tahu karena lampu indikator tidak akan menyala. Tapi mereka juga tidak akan bisa melihat apapun saat itu. Jadi itulah bentuk perlindungannya. Dan tentu saja di sini masih ada satu titik lagi, titik abu-abu. Titik itu tentu saja lebih mudah untuk dilihat. Ini adalah pemindai atau sensor cahaya yang berfungsi untuk mengatur kecerahan otomatis perangkat kita. Tentu saja jika terang, layar akan dibuat lebih terang. Jika gelap, maka layar juga akan dibuat lebih redup supaya kita bisa melihat semuanya dengan lebih baik. Jadi tentu saja kita tidak perlu terus-menerus mengubah kecerahan secara manual. Jika misalnya cuacanya sangat berubah-ubah atau entahlah, mungkin kita sedang berkendara di mobil dan cahayanya berkedip-kedip, maka layar kita akan menyesuaikan diri secara otomatis dengan tingkat kecerahan. Dan tentu saja poin terakhir, seperti yang saya katakan di awal, kedua mikrofonnya. Itu adalah semua port dan tombol yang saya temukan di perangkat ini. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan klik like dan subscribe. Dari saya cukup sekian, saya pamit. Sampai jumpa.